Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Di bulan ini, hati kita seringkali ditentramkan oleh suara alunan-alunan Al-Quran. Di masjid, di majelis-majelis taklim, bahkan sebelum pembelajaran di sekolah pun sering melaksanakan tadarus Al-Quran. Lalu mengapa seolah-olah kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan mempunyai keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di antaranya, yang pertama, tadarus Ramadan atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi hambanya di hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, karena aku orang ini menahan lapar dan syahwat di siang hari. Oleh karena itu, berikanlah syafaatku kepada hambamu ini. Kemudian Al-Quran berkata, ya Tuhanku, karena aku orang ini menahan kantuk di malam hari. Oleh karena itu, berikanlah syafaatku untuknya. Hadis Ahmad dan Tabrani. Keutamaan tadarus yang kedua adalah kita akan diberikan pahala berkali-kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang membaca kitabullah satu huruf saja akan diberikan pahala satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang ketiga, maka akan dikumpulkan dengan para malaikat di surganya Allah kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang-orang yang sering membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang bertanya, apakah membaca Al-Quran tanpa tahu artinya akan tetap mendapatkan pahala? Padahal kita tidak mengerti sama sekali apa yang kita baca. Ada sebuah kisah, seorang kakek yang hidup bersama seorang cucunya. Kakeknya itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia seringkali membaca Al-Quran. Kemudian cucunya sering memperhatikan dan dia bertanya, wahai kakek, sesungguhnya aku juga ingin sekali seperti kakek, senang membaca Al-Quran. Karena dengan mendengarkan saja, hatiku terasa sejuk, terasa tentram. Tapi aku tidak mengerti apa yang aku baca. Meskipun aku menghafal, hafalanku cepat sirna seperti aku menutupkan sebuah buku. Kemudian si kakeknya tidak langsung menjawab. Dia mengajak cucunya keluar, kemudian dia mengambil embernya ember yang kotor, bekas untuk mengambil tanah liat. Kemudian ember itu oleh si kakek dibolongi bawah dan pinggirnya. Dia berkata kepada cucunya, wahai cucuku, tolong kakek ambilkan seember air dari sungai. Cucu tersebut sadar bahwa kakeknya memberikan ember yang bolong untuknya. Kemudian dia pergi ke sungai dengan tergesa-gesa supaya dia bisa memberikan seember air untuk kakeknya. Tetapi secepat apapun dia berjalan, tetap saja dia tidak bisa memberikan seember air untuk kakeknya. Sesekali kakeknya itu menertawakannya. Kemudian dia mengatakan, ayo cucuku, lebih semangat lagi, larinya lebih cepat lagi, supaya kamu bisa memberikan seember air untuk kakek. Tetapi secepat apapun tetap cucu itu tidak bisa memberikan seember air untuk kakeknya. Sehingga dia menyerah dan berkata kepada kakeknya, wahai kakek, saya menyerah, saya tidak bisa memberikan seember air kepada kakek. Rasanya sia-sia dari tadi saya lari. Kemudian kakeknya menjawab, kata siapa sia-sia? Lihat ember yang kakek berikan tadi adalah ember bekas tanah liat yang kotor.
setelah kamu berulang kali berlari, kemudian berusaha mengambil air, akhirnya ember itu menjadi bersih. Tidak seperti bekas mengambil tanah liat, tidak seperti bekas tempat sampah. Nah, itulah jawaban yang engkau ajukan tadi, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun tanpa tahu artinya, tetapi Allah akan tetap membersihkan hati orang tersebut. Jadi saudaraku, jangan berkecil hati. Meskipun kita tidak tahu atau tidak mengerti arti dari bacaan Al-Quran, tetapi Allah tetap akan memberikan kebaikan atau pahala untuk kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.